diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Fatkia Rizky Amalia Utomo dengan NIM 206151107, dan yang Selanjutnya saya sendiri Zahra Zuma Putri dengan NIM 206151104. Selanjutnya saya sendiri Fitri Anggreni dengan NIM 206151124. Selanjutnya dengan saya sendiri Muhammad Arif Umar dengan NIM 206151103. Selamat menyaksikan. untuk yang pertama, kita akan membahas tentang asal mula sosiologi sastra. Sosiologi sastra sebagai perspektif dalam kesusastraan memiliki sejarah yang cukup panjang. Kemunculan sosiologi sastra bisa dikatakan dari dua zaman yang berbeda, tetapi memiliki benang merah dan keterkaitan yang sama. Kelahiran sosiologi sastra ini sudah ada sejak diskusi Plato dengan Aristoteles atau abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi pada zaman Yunani klasik yang melahirkan banyak teori-teori. Dalam kilasan historis sosiologi sastra, munculnya perspektif ini tidak terlepas atas kerisauan studi sastra struktural yang kurang menarik karena hanya terpaku pada objek karya. Hal ini menimbulkan perspektif bahwa karya menjadi aspek otonom atau strukturalis dan karya seni sebagai dokumen sosial atau termasuk sosiologi sastra. Sosiologi sastra beserta perspektif teori sastra yang lainnya atau strukturalisme genetik, semiotika, resepsi, dan inters mulai bermunculan setelah aliran strukturalisme atau klasik setelah mengalami stagnasi. Dalam perkembangan sosiologi sastra modern, Hippolyte Taine adalah tokoh yang dianggap sebagai peletak dasar aliran ini melalui konsep genetik kritik sastra dalam karya. Nah, sosiologi sastra sebagai menghapus dahaga atau kering dan jenuhnya atas kajian strukturalisme sastra. Berbeda dengan dua sastrawan atau lebih yang menarasikan tentang konflik masyarakat yang sama, dimungkinkan keduanya akan menghasilkan karya yang sudah jelas berbeda. Nah, sosiologi sastra di Indonesia memiliki keterkaitan pada sastra untuk masyarakat, sastra yang memiliki tujuan masyarakat, sastra yang terlibat dalam masyarakat, sastra sesuai dengan konteks masyarakat, dan berbagai proposisi yang melatar belakangi karya sastra dalam struktur sosial. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perspektif sosiologi sastra. Sosiologi sastra mulai tumbuh-subur di Indonesia pada awal tahun 1970-an. Sapadi Djoko Damono memulai perspektif ini yang ditandai dengan adanya penerbitan buku Sosiologi Sastra, sebuah pengantar ringkasan tahun 1978. Pada tahun 1990-an, Faruk menerbitkan pengantar Sosiologi Sastra dari strukturalisme genetik sampai postmodernisme. Selepas tahun-tahun tersebut, kajian mengenai sosiologi sastra terus tumbuh dan berkembang. Perspektif sosiologi sastra muncul akibat kebosanan kajian struktural yang hanya menekankan pada aspek otonom karya semata. Sosiologi sastra merupakan disiplin ilmu yang memperhatikan aspek kemanusiaan yang disandingkan dengan fakta estetis. Hadirnya sosiologi sastra disambut gembira bagi para pakar ataupun pemerhati sastra yang membutuhkan aliran lain untuk mengkaji suatu karya sastra. Suatu era baru dalam penelitian, kritik, atau kajian dari perspektif sosial dari berbagai sudut pandang. Adanya sosiologi sastra sering dimaknai sebagai penelitian yang hanya meminjam teori sosial dalam mengupas atau menganalisis suatu karya sastra. Sosiologi berusaha untuk mempelajari lembaga sosial dan segala aspek sosial untuk mendapatkan landasan kehidupan yang tepat dengan masyarakat. Begitu pula dengan sastra yang mempelajari berbagai aspek yang jarang atau tidak dipahami dalam kehidupan sosial dengan menawarkan aspek unik dan imajinatif. Dari pandangan ini, jelas kiranya bahwa sastra dan sosial tidak terlepas dari aspek dan permasalahan sosial.
Wolf dan Warren tahun 1976 mengklasifikasikan sosiologi sastra menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama, sosiologi pengarang, yang kedua, sosiologi karya sastra, yang ketiga, sosiologi pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Hal ini membuat karya sastra memiliki nilai presaudaran, kekerabatan, kerukunan, dan peran manusia sebagai kelompok sosial. Swigward membagi sosiologi sastra menjadi 4 hal, yaitu yang pertama sosiologi dan sastra, yang kedua sosial dan sastra, yang ketiga sastra dan strukturalisme, dan yang keempat metode. Watt Damon 1987 menjelaskan sosiologi sastra dengan 2 aspek, yaitu sosial pengarang sebagai cerminan masyarakat. Ketika berbicara sosiologi sastra pada tataran konteks sosial pengarang, maka perlu memperhatikan 3 aspek di dalamnya, yaitu konteks sosial pengarang dalam kehidupan mata pencaharian, yang kedua profesionalitas pengarang dan masyarakat yang dituju, yang ketiga aspek ini memiliki nilai yang penting dalam tataran konteks sosial pengarang pada perspektif sosiologi sastra. Sastra tidak hadir sebagai fakta belakang yang masih mentah dan disiplin dalam karya sastra. Dalam perspektif sosiologi sastra, konsep estetika sosial memegang peran penting dalam penuangan menjadi karya. Dalam aspek ini, rasionalitas menjadi permasalahan yang memiliki relasi sastra dengan aspek sosial. Penilaian estetik dalam sosial sastra cenderung melahirkan konsep sastra yang baik dan bernilai. Komunikasi sastra ini menjadi aspek fundamental dalam sosial sastra. Untuk yang ketiga, tokoh sosiologi sastra beserta pemikirannya. Dalam perkembangan sosiologi sastra terdapat banyak tokoh yang terlibat dalam mengembangkan aliran ini. Bila diruntut sejak Yunani klasik, terdapat nama tokoh yang besar dan berkontribusi dalam aliran ini, seperti Plato dan Aristoteles. Michel Biron menyebutkan tokoh Lukács sebagai penaruh dasar sosiologi sastra. Tokoh De Bolen dan Elizabeth dianggap Wallace dan Warren sebagai orang pertama mempopulerkan sosiologi sastra. Untuk yang ketiga, tokoh sosiologi sastra beserta pemikirannya. Dalam perkembangan sosiologi sastra terdapat banyak tokoh yang terlibat dalam mengembangkan aliran ini. Bila diruntut sejak Yunani klasik, terdapat nama tokoh yang besar dan berkontribusi dalam aliran ini, seperti Plato dan Aristoteles. Michel Biron menyebutkan tokoh Lukács sebagai penaruh dasar sosiologi sastra. Tokoh De Bolen dan Elizabeth dianggap Wallace dan Warren sebagai orang pertama mempopulerkan sosiologi sastra. Kritik sastra. Pada bagian ini akan dibahas beberapa tokoh sosiologi sastra beserta pemikiran yang dihasilkan, yaitu yang pertama, hal ini yang membuat Marx dalam karyanya The German Ideology tahun 1846 bahwa hubungan sastra dengan struktur ekonomi sosial adalah seni sebagai ideologi yang memiliki otonomi. Pandangan kaum Marxis tentang karya sastra tidak begitu menunjukkan tentang adanya relasi yang misalnya hubungan sastra dengan lingkungan masyarakat, sejarah, serta berbagai keadaan sosial yang menjadi aspek fundamental karya sastra. Berbeda dengan pandangan Marx dan Friedrich Engels, Damono memandang sastra sebagai cermin yang memantulkan proses sosial, tetapi bagian isi sastra lebih kompleks dan samar bila politik dan ekonomi. Demikian, relasi antara sastra dan strukturnya tidak secara langsung, tetapi dapat disampaikan samar menginterpretasikan simbol bahasa yang digunakan pengarang. Lukács yang menganggap seniman besar adalah orang dapat mengangkat dan merevitalisasi harmonis kehidupan manusia. Oke, jadi di sini selanjutnya adalah tokoh yang bernama Gramsci. Gramsci di sini merumuskan konsepnya bahwa hegemoni dalam menjadi bentuk kenyataan yang mampu bertebaran melalui hal-hal yang mempengaruhi masyarakat dalam suatu lembaga serta memanifestasikan
perorangan dalam bentuk pengaruh moral, adat, religi, politik, serta relasi sosial dan intelektual. Itu yang dalam pembahasan Patria tahun 2009. Kemudian menurut Gramsci juga dalam Faruk tahun 2012 menyatakan bahwa konsep ideologi memilih relasi. Relasi apa itu? Relasi ideal dengan material yang tidak searah atau sejalan, namun saling bergantung dan berterkaitan. Lalu dalam Gramsci yang dalam Faruk juga, namun berbeda tahun, tidak berbeda halaman. Tahun 2012 di halaman 138 sampai 139. Konsep kebudayaan merupakan kekuatan material yang berbahaya untuk masyarakat dan memiliki dampak praktis terutama kaum proletar. Dan kemudian di halaman 152 sampai 153, Faruk menyatakan yang disisipkan, yang dibahas oleh sang Gramsci sendiri mengistilahkan negara dalam dua klasifikasi, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik. Hal ini berdampingan khusus apabila masih berterkaitan dengan politik. Jadi politik dan sipil itu tuh mengistilahkan satu hal, elemen yang sama dalam hal bernegara. Oke, kemudian ada Robert S. Carpet. Robert S. Carpet ini menganggap bahwa fragmentasi sosial adalah salah satu bidang sosiologi sastra yang tergolong senior dan jenis di dunia. Kesimpulannya begini. Oke, dan kesimpulannya sosiologi sastra adalah sebagai perspektif yang sebagaimana sudah memiliki elemen khusus sastraan di dalam sejarah yang panjang. Yang cukup menariknya di sini dia melibatkan banyak tokoh, berbagai elemen, entah itu pengarang atau penyair, bahkan sampai tokoh komunis pun ada. Sini saya kenal sebagai tokoh komunis loh, benar. Nih, akan saya rangkum dalam hal ini. Jadi sastra selalu menyesuaikan diri dengan selera masyarakat dan pembacanya. Jadi ya begitulah, beradaptasi terhadap masyarakat sastra tersebut. Bagaimana bisa dinikmati, bisa bersaing antara bidang ini dengan bidang sastra, atau bidang itu dengan bidang sastra. Lalu kemudian dalam objek sosiologi sastra adalah manusia. Ya memang dari awal penikmat sastra sendiri adalah manusia kan. Oke. Lalu dalam masyarakat sendiri, sosiologi sastra mulai tumbuh subur di Indonesia pada tahun 1970. Dan Anda pasti tahu siapa tokoh tersebut. Dia adalah penyair, tokoh sastrawan, dan sastrawan angkatan 1970-an, namanya Djoko Sapardi Damono. Beliau adalah seseorang yang berkebangsaan Indonesia, ya tentu saja berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal sebagai pujangganya sastrawan asal Indonesia, dikenal juga sebagai penyair dan memiliki khalayak populer di banyak pengarang, terutama dia adalah alma mater dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Oke, kemudian kita lanjut. Sastra mempelajari berbagai hal, aspek elemen yang jarang atau tidak dipahami dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan sosial serta unik. Oke, jadi begitu saja kesimpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.